Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya adalah Yuliana Puspitasari. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Saya mulai bergabung menjadi dosen di Divisi Mikrobiologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga sejak tahun 2014. Saya merupakan salah satu tim teaching mata kuliah bakteriologi dan mikologi, ilmu penyakit bakterial dan mikal, virologi, ilmu penyakit viral, dan imunologi untuk program studi S1 Kedokteran Hewan. Mata kuliah yang akan dijadikan sebagai penilaian PDD KTPP ini adalah mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Mata kuliah bakteriologi dan mikologi ini merupakan mata kuliah dengan beban studi 3 SKS yang terdiri dari kuliah 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini diselenggarakan secara daring melalui e-learning Universitas Airlangga atau Aula. Mata kuliah ini membahas tentang sejarah mikrobiologi, klasifikasi dan nomenklatur, morfologi, fisiologi, dan pertumbuhan bakteri dan fungi atau jamur. Kemudian juga membahas mengenai metabolisme dan genetika, kemudian pengendalian bakteri dan jamur, serta karakter dari bakteri dan fungi penyebab penyakit infeksi pada hewan. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga semester 3, dan evaluasi pembelajaran dilakukan melalui kuis, ujian praktikum dan ujian semester, yaitu berupa UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bakteriologi dan mikologi merupakan dua ilmu yang meliputi bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bakteri termasuk klasifikasi, morfologi, genetika, dan sifat biokimia sel bakteri. Mikologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sel, fungi, atau jamur. Sehingga mata kuliah bakteriologi dan mikologi ini mempelajari bakteri dan fungi atau jamur patogen yang dapat bertindak sebagai penyebab penyakit infeksi pada hewan, termasuk penyakit-penyakit yang bersifat zoonosis. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah setelah menyelesaikan mata kuliah bakteriologi dan mikologi, mahasiswa semester 3 dapat memahami dan menjelaskan tentang karakter berupa bentuk dan sifat bakteri dan jamur penyebab penyakit pada hewan, termasuk yang bersifat zoonosis, dan juga klasifikasi, metabolisme, genetika, pengendalian mikroorganisme, hubungan antara mikroorganisme dengan host dan lingkungan dengan secara baik dan benar. Salah satu topik yang saya ampuh dari mata kuliah ini adalah pengendalian mikroorganisme, dan yang akan saya tampilkan nanti pada saat video micro teaching. Di mana pada topik ini capaian pembelajaran yang diharapkan adalah setelah mengikuti akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dan juga menjelaskan tentang pengendalian mikroorganisme baik secara fisik, secara kimia, dan juga bahan antimikrobial yang dapat digunakan dalam mengendalikan mikroorganisme. Metode perkuliahan ini menggunakan cara tatap muka secara online melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga praktikum. Bahan kuliah sudah diberikan sebelum dan pada awal perkuliahan pertama dalam bentuk buku ajar dan juga PowerPoint, sehingga mahasiswa nanti sudah bisa mempersiapkan diri dengan membaca bahan kuliah sebelum kuliah berlangsung. Sedangkan untuk bahan praktikumnya diberikan pada awal praktikum ya, atau sebelum praktikum dilakukan, berupa buku petunjuk praktikum, PowerPoint, dan juga video-video tutorial praktikum. Bahan-bahan ajar tersebut diberikan melalui fasilitas e-learning Aula. Selama pandemi, kegiatan perkuliahan 100% dilakukan secara online melalui media Zoom, sedangkan praktikum diberikan secara blended, yaitu melalui media Zoom dan juga hands-on. Dalam setiap perkuliahan, saya selalu memberikan waktu untuk sesi tanya jawab dan juga diskusi kepada mahasiswa. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat lebih aktif, lebih berani, dan terampil dalam mengemukakan pendapatnya,
serta menstimulus mahasiswa untuk berpikir. Selain itu juga akan memusatkan perhatian mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian pemanfaatan teknologi melalui e-learning dalam perkuliahan sangat memberikan dampak positif bagi peningkatan pemahaman mahasiswa. Hal ini disebabkan karena mahasiswa dengan mudah memperoleh materi perkuliahan yang tidak terbatas oleh waktu. Selain itu, kuis, post-test, pre-test juga diberikan melalui e-learning, sehingga melalui ini mahasiswa akan dapat mengerti kira-kira bagian mana sih yang mereka belum paham, sehingga mereka dapat mempelajari lagi bagian-bagian yang mereka belum pahami. Dan juga pemutaran-pemutaran video tutorial terkait penunjang praktikum juga diberikan melalui aula agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami secara visual. Selain itu, tugas terstruktur juga diberikan kepada mahasiswa. Tugas terstruktur ini adalah berupa penulisan makalah ilmiah yang terkait dengan teori atau kajian tentang macam-macam bakteri atau jamur, yang intinya adalah terkait dengan materi pembelajaran, yang dimana bakteri atau jamur ini memiliki peran sebagai agen penyebab penyakit infeksi pada hewan. Tugas ini mengacu pada referensi berupa teori-teori yang bersumber dari beberapa referensi berupa textbook atau jurnal-jurnal atau publikasi. Pemberian tugas ini bermaksud untuk melatih mahasiswa dalam menulis karya ilmiah dan juga untuk menelaah studi pustaka, berdiskusi, dan juga untuk meningkatkan analisis kritis. Dan sebagai evaluasi pembelajaran pada akhir semester, setelah mahasiswa mengikuti beberapa ujian dan tugas yang diberikan, mahasiswa berhak untuk mendapatkan penilaian. Jadi menurut evaluasi yang diberikan meliputi kuis 10%, tugas struktur 10%, praktikum 30%, ujian tengah semester 20%, dan juga ujian akhir semester 30%. Dan olahan-olahan nilai tersebut mahasiswa dapat melihat atau mengakses melalui Cyber Campus Universitas Erlangga. Bapak Ibu Asesor, berikut akan saya berikan video microteaching salah satu topik perkuliahan yang saya ampu, yaitu pengendalian mikroorganisme. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi dokter. Ya, ketemu lagi ya. Apa kabar ini hari ini? Baik dok. Ya, sehat ya, alhamdulillah. Ya, kondisinya masih belum aman ya, walaupun kasusnya menurun, alhamdulillah. Tapi bukan berarti virusnya nggak ada gitu ya, virusnya masih ada. Cuman kita yang harus tetap jaga prokes gitu ya, supaya kita tetap sehat gitu. Baik, apakah kuliah kita hari ini bisa dimulai, adik-adik? Bisa dokter. Bisa dokter. Oke, kalau gitu saya mau share screen dulu ya. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat ya. Ya, sesuai dengan SAP ya, yang sudah dijelaskan pada awal perkuliahan. Untuk pertemuan keempat ini, kita akan membahas gitu ya, mengenai pengendalian mikroorganisme. Gitu ya, kalau kemarin adik-adik udah dapat pengantar mikrobiologi ya, kemudian juga morfologi ya, dan fisiologi, dan juga metabolisme dan genetika ya. Dan sekarang kita akan mempelajari mengenai pengendalian mikroorganisme gitu. Dan PPT ini sudah ada di aula ya. Saya harap adik-adik udah baca gitu ya. Jadi sudah mempersiapkan diri membaca materinya. Jadi waktu mengikuti perkuliahan kalian sudah ada gambaran gitu. Jadi nanti kalau ada yang nggak jelas bisa langsung ditanyakan gitu ya. Dan juga tadi pretestnya sudah dikerjakan ya. Sudah dokter. Oke, terima kasih. Dan nanti setelah perkuliahan ini akan ada post test ya yang bisa dikerjakan sampai akhir malam ini gitu ya. Saya harap kalian bisa mengerjakan juga. Sehingga nanti kita bisa mengevaluasi gitu ya. Pemahaman atau pengetahuan kalian gitu ya sebelum dan sesudah perkuliahan.
capaian pembelajaran yang diharapkan ya setelah adik-adik mengikuti perkuliahan ini adalah kalian dapat memahami dan menjelaskan tentang pengendalian mikroorganisme gitu. Baik itu secara fisik, secara kimia, dan juga bahan-bahan antimikrobial yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Kalau dari kata-katanya saja pengendalian gitu ya, artinya kan kita mau mengendalikan. Jadi ini ada suatu usaha, suatu kegiatan ya. Kegiatan untuk apa? Ya untuk mengendalikan mikroorganisme. Gimana caranya gitu ya? Bisa dengan menghambat atau bisa dengan membunuh gitu. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan usaha untuk mengendalikan mikroorganisme, ini bisa menghambat atau bisa membunuh. Tujuannya untuk apa? Ya karena kita ini hubungannya dengan mikroorganisme, khususnya mikroorganisme yang patogen, ya artinya patogen itu kan bisa menyebabkan suatu penyakit, gitu ya. Jadi ya tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit infeksi, gitu ya. Walaupun ada tujuan-tujuan lain tentunya. Tapi utamanya adalah kalau kita mau mengendalikan mikroorganisme, khususnya mikroorganisme patogen, tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit infeksi, gitu. Nah, metode pengendalian mikroorganisme itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, gitu ya. Ada sterilisasi, ada desinfeksi, ada kemoterapi. Mungkin ada yang udah baca terus tahu gitu ya, udah paham gitu. Kira-kira apa sih sterilisasi itu? Mungkin ada yang mau coba jawab? Sterilisasi apa? Sterilisasi. Nogi. Udah baca PPT-nya? Masih ingat? Atau belum paham? Belum, dokter. Belum paham ya. Oke. Udah dibaca tapi ya? Sedikit-sedikit, dokter. Oke. Baik, nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi sterilisasi, desinfeksi, kemoterapi ini adalah suatu tindakan untuk mengendalikan mikroorganisme, gitu ya. Tapi ada perbedaan ini di antara ketiga istilah ini. Nah, jadi pentingnya pengendalian mikroorganisme adalah yang pertama mencegah penyebaran penyakit infeksi ya, baik pada manusia ya, pada hewan gitu ya. Kemudian mencegah dan membasmi mikroorganisme pada bahan ya, pada hospes, pada makanan, peralatan dan lingkungan. Kemudian juga mencegah pembusukan dan perusakan bahan-bahan oleh mikroorganisme. Kemudian dapat juga untuk mencegah kontaminasi bahan-bahan yang digunakan dalam laboratorium ya. Contohnya misalkan kita mau menumbuhkan ya. Kita mau menumbuhkan mikroorganisme tertentu aja, kita juga perlu menumbuhkan zat penghambat untuk mikroorganisme yang lain gitu ya. Contohnya misalkan mau menumbuhkan jamur gitu ya. Kita juga perlu menambahkan antibiotik dalam bahan-bahan tersebut. Supaya apa? Supaya bakteri pencemarnya nggak tumbuh kayak gitu. Jadi intinya adalah untuk mengendalikan mikroorganisme. Pengendalian mikroorganisme ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, gitu ya. Bisa secara fisik, bisa secara kimia. Kalau kimia, sudah jelas gitu ya, pasti menggunakan bahan-bahan kimia. Secara fisik apa saja ya, seperti pemanasan, gitu ya, melalui pemanasan, misalkan melalui misalkan mau mendidih dengan air mendidih ya, dengan di boiling gitu, itu juga termasuk tindakan pengendalian mikroba ya, secara fisik gitu. Atau dengan suhu rendah, karena dengan suhu rendah itu mikroorganisme nggak bisa tumbuh gitu ya, akan terhambat gitu. Bahkan kalau sampai di titik beku ya, mikroorganisme pun akan mati ya. Ada beberapa mikroorganisme yang tahan ya, tapi ada beberapa organisme yang tidak tahan ya, sehingga akan mengkristalize dan mati. Kalau filtrasi ini kan pasti namanya filtrasi, berarti kita menggunakan suatu alat ya, menggunakan suatu filter. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Kemudian juga menggunakan radiasi. Kira-kira kalau pasteurisasi itu termasuk pengendalian mikroorganisme tidak? Iya, dokter. Oke, iya. Terus pasteurisasi itu apakah termasuk sterilisasi? Sepertinya iya, dokter. Sepertinya iya. Pasteurisasi termasuk sterilisasi. Apa sih sterilisasi itu? Nah, gitu dulu deh. Pemusnahan seluruh mikroorganisme, dok. Oke, artinya kalau pemusnahan seluruh mikroorganisme ini berarti udah nggak ada, benar-benar nggak ada ya, bersih ya, mikroorganisme nggak ada sama sekali ya. Oke.
Sterilisasi artinya benar-benar pemusnahan semua mikroorganisme nggak ada gitu ya. Artinya benar-benar steril. Sama sekali tidak ada mikroorganisme. Nah, sekarang kalau pasteurisasi. Pasteurisasi itu gimana? Kalau misalnya pasteurisasi itu cuma membunuh yang patogennya aja, Dok. Tapi masih ada bakteri. Oke, berarti itu termasuk sterilisasi nggak? Tidak. Oke, benar ya. Jadi pasteurisasi itu memang termasuk pengendalian mikroorganisme, tapi bukan termasuk sterilisasi gitu ya. Jadi kalau sterilisasi itu betul-betul tidak ada mikroorganisme. Nah, kalau pasteurisasi ini hanya pada suhu, bukan sampai suhu didih ya, dia hanya pada suhu di bawah suhu didih ya. Pasteurisasi ini ada dua menggunakan apa namanya high temperature dan juga bisa menggunakan yang low temperature gitu ya. Tapi kalau yang high temperature biasanya waktunya lebih pendek. Sedangkan kalau misalkan yang low temperature ya sekitar 60 itu sekitar 30 menit gitu ya dengan suhu yang stabil ya, nggak boleh naik turun gitu. Nah, dan biasanya itu adalah untuk mematikan bakteri-bakteri yang patogen karena kebanyakan bakteri patogen itu sudah mati pada suhu-suhu gitu. Secara kimia artinya ini kita menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya, bahan-bahan kimia bisa desinfektan, antiseptik, kemoterapi. Nah, apalagi nih bedanya nih dok, gitu kan ada desinfektan, ada antiseptik, ada kemoterapi. Jadi kalian harus tahu ini ya, jangan sampai nanti di lapangan gitu ya, kalian bingung gitu membedakan apa sih sebenarnya desinfektan itu gitu ya, apa sih sebenarnya antiseptik itu gitu ya, dan apa kemoterapi. Tadi sudah dijelaskan ya terkait ini gitu ya. Jadi proses kegiatan menghancurkan atau memusnahkan semua mikroorganisme. Nah, secara fisika tadi ada contohnya menggunakan metode radiasi ya, seperti menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik ya, seperti sinar UV ya, sinar gamma, sinar X ya, dan bahkan sinar matahari. Ya, jadi radiasi sendiri menyebabkan kerusakan ikatan intramolekuler dalam DNA sel mikroba gitu ya. Nah, begitu juga dengan sinar gamma ya merupakan radiasi ion menyebabkan kerusakan dan kematian sel mikroba. Jadi sinar-sinar ini dengan panjang gelombang tertentunya itu mampu untuk masuk ke dalam sel. Itu adalah prinsipnya dari menggunakan radiasi. Metode pemanasan ini bisa pemanasan basah dan kering. Ya, apa bedanya gitu ya? Jadi kalau misalkan basah ini kita menggunakan alat yang namanya autoclave ya. Kalau metode pemanasan kering ini kita menggunakan alat yang namanya oven. Nah, kalau metode pemanasan basah ini kita menggunakan uap air dan tekanan yang tinggi, jadi high pressure dan juga high temperature gitu ya. Nah, suhunya sampai berapa? Sampai 121 derajat Celcius selama 15 menit. 15 menit ini dihitung pada saat suhu ini sudah naik ke 121 derajat Celcius. Nah, atau dengan pemanasan dengan air mendidih. Nah, cuman kalau cuman air mendidih ini kan berapa Celcius sih? Kalau titik didih itu berapa Celcius? 100. Oke. Kalau bakteri memiliki spora bisa mati nggak? Tidak, dokter. Tidak mati ya. Oke, jadi harus ada suatu tindakan khusus ya. Artinya suatu proses khusus ya untuk bakteri yang berspora ya. Biasanya disebut dengan sindalisasi. Kemudian metode pemanasan dengan oven ya. Nah, oven ini juga menggunakan high temperature ya, tapi tidak menggunakan uap air ya, tidak menggunakan uap air atau tidak ada kelembapan. Juga melalui pembakaran langsung. Cara yang satunya yang lainnya adalah pemanasan secara sindalisasi, terputus-putus. Nah, ini adalah biasanya digunakan untuk membunuh bakteri yang membentuk spora gitu. Kemudian metode penyaringan ya, autofiltrasi. Jadi seperti ini, filtrasi atau penyaringan. Ya, ini ada membran filter ya, ada vacuum filter ya, millipore. Ini prinsipnya adalah sama di mana mereka ada pores atau pori-porinya gitu ya, di mana pori-porinya ini diharapkan nanti bisa menyaring ya, harus lebih kecil size-nya. Makanya biasanya ada yang ukurannya 0,22 mikron, ada yang 0,4 mikron ya. Tergantung kita mau menyaring apa nih. Ini ya tadi ada Bunsen ya, Bunsen biasanya untuk pembakaran secara fisik ya, OSE sampai dia menyala itu ya. Nah, berpijar itu adalah satu tindakan sterilisasi ya, sehingga bakteri yang ada di OSE itu akan mati gitu ya. Kemudian ini ada freezer ya, freezer dengan suhu beku ya, di mana suhu beku ini juga beberapa bakteri akan mati ya, tidak tahan dan akan mengalami kristalisasi selsnya sehingga bisa menyebabkan lysis atau ini mirip-mirip ini ya, mirip-mirip inkubator ya. Apa nih kira-kira? Bentuknya memang mirip-mirip inkubator.
Oven, Dok. Oke, betul sekali. Ini kita sudah bahas sebenarnya di praktikum kan. Ya, ini oven ya, yang bawahnya adalah autoclave. Jadi ini untuk pemanasan kering, pemanasan basah, ini juga untuk pemanasan fisik ya. Dan juga untuk sterilisasi fisik ya. Dan ini adalah sinar matahari gitu ya. Jadi hati-hati nih, biasanya kita memang saya dulu suka cuek banget ya dengan males gitu pakai sunscreen, pakai sunblock gitu ya. Tapi memang sangat-sangat penting ya, karena apa? Karena memang sinar matahari ini dengan pemaparan yang cukup lama ternyata memang beberapa studi itu sudah menunjukkan ya tidak baik gitu ya dalam mungkin untuk jam-jam tertentu ya memang mengandung mengandung vitamin D gitu ya, bagus gitu ya. Tapi di jam-jam tertentu ya biasanya udah lebih dari jam 10 di mana sinar matahari ini mengandung sinar UV. Ada UVA, UVB, UVC gitu ya. Nah, ini yang jadi sinar UV yang ada di sinar matahari ini ada A, ada B, ada C dengan panjang gelombang dan energi yang berbeda-beda. Nah, ini yang berbahaya gitu ya. Jadi artinya dengan panjang gelombang tersebut ya, dengan energi tersebut dia ternyata ada beberapa yang memang mampu untuk masuk ke dalam sel kita gitu. Jadi makanya kalau sampai terpapar terus-menerus itu juga tidak bagus gitu ya. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau secara kimia ya pengenalan mikroorganisme secara kimia ini artinya menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya. Jadi bahan-bahan kimia yang dapat digunakan sebagai desinfektan atau bisa juga sebagai antiseptik gitu ya. Desinfektan atau antiseptik. Nanti saya akan jelaskan kapan bisa disebut dengan desinfektan, kapan bisa disebut sebagai antiseptik gitu. Kalian harus tahu tuh bedanya. Jadi bahan-bahan kimia ya berdasarkan golongannya itu ada fenol ya, ada alkohol ya, ada halogen, ada logam berat dan persenyawaannya, kemudian ada deterjen ya, ada amonium kuartener, ada aldehid dan ada gas kemosterilisator ya. Biasanya dipakai untuk gas kemosterilisator ini adalah ethylene oxide. Ethylene oxide ini memang suatu gas gitu ya yang memang digunakan untuk sterilisasi, yang biasanya digunakan untuk alat-alat yang memang tidak tahan panas kayak contohnya plastik gitu. Itu bisa menggunakan gas kemosterilisator sehingga memang melalui gas kemosterilisator ini bahan-bahan yang tidak tahan panas memang bisa menjadi steril gitu ya karena memang gas ethylene oxide ini mampu untuk sampai masuk ke pori-pori yang sangat kecil gitu. Jadi memang dengan mekanisme kerjanya dia membunuh bakteri, membunuh mikroorganisme dengan melisiskan selnya DNA-nya ya, terutama DNA-nya gitu. Oke. Dalam menggunakan bahan kimia gitu ya, tentu saja kita nggak boleh asal menggunakannya gitu ya. Walaupun itu memiliki memiliki potensi sebagai bahan antimikroba. Jadi memang ada persyaratan-persyaratannya. Bahan kimia apa saja sih yang dapat kita gunakan gitu ya sebagai bahan antimikroba gitu ya. Yang pertama yang pasti konsentrasi rendah, tapi dia juga memiliki spektrum bunuh yang luas gitu ya. Kenapa? Karena kalau konsentrasinya tinggi nanti berbahaya, takutnya ada toksik ya atau intoksikasi gitu ya. Jadi diharapkan dengan konsentrasi yang rendah dia mampu untuk atau memiliki daya kemampuan untuk membunuh mikroorganisme gitu. Kemudian mudah larut dalam pelarutnya. Supaya apa? Ya supaya mudah larut artinya apa? Zat kimia atau zat aktifnya itu bisa dengan mudah untuk dissolve ya sehingga mudah akan lebih efektif dalam melakukan mekanisme kerjanya gitu ya. Kemudian memiliki stabilitas yang baik dalam waktu yang lama dan tentu saja tidak beracun ya bagi manusia dan hewan. Memiliki homogenitas yang tinggi. Bahan aktif tidak mudah bergabung dengan bahan lain. Ini juga berbahaya. Artinya kalau misalkan ada campuran bahan lain ya terus kemudian dia menjadi mudah terikat gitu ya sehingga akan menginaktifkan senyawa aktifnya, ini juga akan berbahaya karena akhirnya bahan tersebut tidak efektif gitu. Kemudian biasanya aktif pada suhu kamar karena biasanya kan tindakan-tindakan ini dilakukan pada suhu kamar gitu ya. Apalagi misalnya untuk ruangan ya, untuk benda seperti itu.
kemudian memiliki kemampuan untuk penetrasi ya atau menembus dinding sel mikroba, itu yang paling penting ya. Kemudian juga tidak menimbulkan karat ya, tidak menyebabkan bau gitu ya, tapi malah dapat menghilangkan bau. Jadi ada kayak aromanya gitu ya, supaya lebih dan menarik juga gitu ya. Jadi ada daya beli gitu ya. Kemudian memiliki sifat seperti deterjen, artinya ada sifat untuk pembersih gitu, dan pasti harganya murah dan mudah diperoleh atau terjangkau. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dari sini, adik-adik, atau bisa dilanjutkan dulu, nanti kita tanya jawab di sesi diskusi. Gimana? Dilanjutkan atau sesi diskusi nanti? Dilanjutkan atau sekarang? Diskusi. Oh, sesi diskusi aja. Dilanjutkan atau sesi diskusi sama aja ya. Ini dilanjutkan atau kita mau ada yang mau tanyakan? Lanjut aja dulu. Lanjut ya. Iya. Oke. Oke, kalau tadi itu adalah sterilisasi ya, sterilisasi artinya benar-benar menghilangkan organisme ya. Jadi ada istilah-istilah yang kalian harus tahu ya terkait dengan pengendalian organisme gitu ya. Nah, desinfeksi sendiri ini adalah suatu tindakan untuk membunuh mikroba patogen pada benda-benda. Jadi kalau misalkan kalian ya ingin membunuh mikroorganisme atau membersihkan atau ya membunuh atau membersihkan ya suatu benda atau meja atau ruangan atau lantai ya kayak ngepel gitu ya, itu dibilang karena menggunakan bahan kimia itu dibilang desinfektan bukan antiseptik gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan. Misalkan kalian mau membersihkan kulit ya, luka, kemudian kalian kasih iodium atau iodin gitu ya. Nah, itu dibilang antiseptik ya. Jadi jangan keliru antara desinfektan sama antiseptik. Jadi artinya desinfeksi di sini memang suatu tindakan membunuh mikroba patogen pada benda-benda gitu ya, kayak pada lantai ruangan, meja laboratorium. Tetapi harus dibedakan gitu ya. Karena dalam tindakan ini ya menggunakan bahan-bahan kimia ini ada kalanya bahan tersebut digunakan sebagai antiseptik gitu. Nah, kapan dia bertindak sebagai desinfektan atau antiseptik gitu ya. Jadi dari kedua ini ya dapat dibedakan. Nah, desinfektan itu biasanya konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan antiseptik gitu ya, dan kemudian bersifat bakterisid, artinya dia membunuh gitu ya. Kemudian biasanya toksik pada host karena memang tidak digunakan untuk jaringan gitu ya, biasanya untuk benda-benda mati gitu. Jadi memang dia bersifat toksik pada host gitu ya. Jadi kalau dibuat kulit atau apa biasanya iritasi gitu ya, karena memang konsentrasinya biasanya tinggi. Kemudian digunakan pada benda mati ya. Kemudian kalau antiseptik gitu ya, dia bersifat bakteriostatik ya, tapi tidak selalu ya. Ini kebanyakan bersifat bakteriostatik gitu ya, dan tidak toksik pada host. Jadi kayak misalkan kalian kayak obat kumur gitu ya, terus betadin ya. Ini ini termasuk antiseptik gitu ya, karena memang dia digunakan untuk pada jaringan yang hidup, bukan untuk benda-benda mati. Jadi di sini kalian harus bisa membedakan ya kapan menggunakan kapan ini dikatakan sebagai bahan ini dikatakan sebagai desinfektan, yang mana bahan yang digunakan sebagai antiseptik. Nah, itu yang kalian harus tahu gitu ya. Baiklah, kepada Bapak Ibu Asesor, demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya, atas waktu yang diberikan. Semoga pemaparan saya dapat bermanfaat. Terima kasih.